Nih, kayaknya belum pada kenal aku ya. Kenalan dulu yuk. Nama aku Isnu Rasana, biasanya dipanggil Kak Iis. Teman-teman boleh panggil aku Kak Iis ya. Oke. Di hari keempat ini kita bakal belajar mengenai sosmed marketing, WhatsApp marketing atau cara jualan mudah di WhatsApp, teman-teman. Nah, kali ini kita bakal belajar bareng sama Kak Citra. Sebelumnya mau tanya dulu dong di sini teman-teman, yang sering closing di WhatsApp siapa aja nih? Sambil nunggu jawab teman-teman, kita panggil dulu Kak Citra ya. Coba, Kak Citra udah hadir? Halo. Halo Kak Citra. Hai, suara aku kedengeran ya? Iya, kedengeran. Oke, siap. Gimana nih Kak Citra? Kak Iis? Ya? Mau bahas apa aja nih di WhatsApp marketing ini? Hari ini pastinya bakal seru banget sih. Ada banyak hal yang akan aku bahas, terutama gimana sih caranya kita memanfaatkan fitur-fitur WhatsApp buat jualan gitu. Jadi aku harap teman-teman tuh mantengin webinarnya sampai ending gitu, karena menurut aku ini mak-mak all shop tuh harus tahu banget basicnya dulu gitu, baru ke Instagram, Facebook dan lain-lain gitu. Karena WhatsApp emang sosial media yang paling banyak, yang paling sering digunakan ya. Jadi sebelum ke Facebook atau Instagram, pastinya kita harus lebih tahu dulu tentang si WhatsApp-nya sendiri gitu. Iya. Nih katanya aku 50% dari WhatsApp, 50% dari FB katanya. Udah jago nih, Mak. Siapa itu namanya? Apa ya, Galeri Fatia. Wah. Belum pakai nama asli ya, ini masih pakai Ya, nama boleh diganti dulu ya. Boleh diganti dulu pakai nama-nama asli, biar nanti kalau misalkan aku mau nyapa lebih enak gitu kalau misalkan pakai nama asli. Iya, oke. Ya, Mayanti semangat banget nih. Ya udah, biar gak kelamaan kita langsung aja ke materinya yuk Kak Citra. Boleh. Tapi sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan dulu, nama aku Citra ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang baru dengar, ini siapa nih orang gitu kan, nggak kenal gitu. Nah, aku ini adalah admin dari Sekolah Bisnis Online. Nah, mungkin dari teman-teman juga banyak yang orang-orang baru dan nggak tahu Sekolah Bisnis Online itu sebenarnya apa gitu ya. Ada mungkin banyak yang ngira Sekolah Bisnis Online itu sekolahan atau apa gitu. Ya, Sekolah Bisnis Online itu adalah sekolahan buat bisnis, buat belajar bisnis, baik itu sosial media marketingnya, atau sistem bisnisnya, atau sistem karyawannya, kita belajar di sini gitu. Assalamualaikum Kak Citra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ini adalah admin dari Sekolah Bisnis Online ini, dan aku sempat pegang Facebooknya, Instagramnya, WhatsApp-nya juga gitu. Jadi sebelum teman-teman kepoin dulu Sekolah Bisnis Online-nya ya. Karena insya Allah di sana sangat banyak manfaat tentang bisnis gitu. Nah, oke. Mungkin aku langsung share screen aja ya, biar emak-emaknya nggak pada ini nih, nggak pada bosen dengar aku kenalan terus. Kita langsung share screen aja. Share screen, oke. Aku mau share screen yang ini. Masih di WhatsApp. Sebentar, teman-teman. Nah, apakah sudah ada Teh Iis? Masih loading ya? Teh Iis, halo. Apakah sudah ada share screen-nya? Loading Kak? Oke. Ditunggu ya teman-teman ya. Ini internet. Aku, by the way, aku lagi WFH nih, lagi kerja di rumah. Jadi internetnya lagi agak-agak, aduhai pokoknya ya internetnya. Wah, udah kesini lagi nih. Salah slide-nya kayaknya, bentar ya. Ada Kak? Oke. Siap. Duh, agak lemot ya. Sorry nih teman-teman ya. Mayanti kayaknya paling prepare banget ya. Semangat banget nih Mayanti. Aku suka nih mak-mak yang kalau on cam tuh semangat, seger gitu liatnya ya. Sebentar. Nah, oke. Jadi tema hari ini kita bakal ngobrol strategi WhatsApp marketing bareng Teh Citra Dina. Buat teman-teman yang mau update status atau update di Instagramnya, boleh tag Instagram aku ya, Citra Dina.
A-nya 4 pas di na-nya ya. Boleh. Nih aku ketik nih. Siapa tahu mau ada yang tag atau update status di Instagramnya boleh, teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan bahas sebenarnya apa itu WhatsApp marketing. Mungkin dari teman-teman udah familiar banget sama yang namanya WhatsApp marketing ya. Bentar, kok ini? Nah, kok udah sisitan jawab? Bentar. Sebentar. Nah, sebenarnya apa itu WhatsApp marketing? Nah, kalau misalkan teman-teman sering dengar tentang WhatsApp marketing, oh berarti itu mah jualan di WhatsApp gitu ya, cari orderan di WhatsApp atau cari customer di WhatsApp. Yes, itu benar banget. WhatsApp marketing adalah strategi kita berjualan di WhatsApp. Tapi aku pengennya teman-teman nggak cuman mengarah ke orderan terus gitu, nggak cuma nyari jualan, tapi kita sama-sama memanfaatkan WhatsApp atau fitur WhatsApp untuk hal yang lainnya juga seperti data customer. Itu kan penting ya, walaupun goals-nya bukan orderan, tapi data customer ini nanti sangat berpengaruh gitu buat bisnis kita, buat kemajuan bisnis kita gitu. Yang kedua, misalkan kayak pemanfaatan grup atau penambahan kontak itu juga penting. Jadi sebenarnya goals untuk dapetin orderan itu sebenarnya nomor 2 menurut aku ya. Karena yang pertama itu WhatsApp itu sebagai komunikasi antara kita dan customer, baik itu tentang jualan atau hanya silaturahmi aja gitu. Jadi database customer itu lebih penting juga gitu dibanding orderannya juga gitu teman-teman. Nah, jadi kita sepakatin dulu ya, kalau misalkan WhatsApp marketing itu adalah cara kita memanfaatkan fitur WhatsApp sebagai pengembangan bisnis kita gitu. Gak cuma orderan, tapi tentang data customer-nya juga, pemanfaatan grupnya juga, penambahan kontak WhatsApp-nya juga gitu. Oke, setuju? Sepakat? Coba yang udah sepakat, ketik di komen. Yang udah sepakat, kalau misalkan WhatsApp marketing itu adalah cara kita cara kita memanfaatkan fitur-fitur WhatsApp-nya gitu. Wow, ramai banget. Ini ada berapa orang, Teh Iis? Yang udah ada 149 orang. Kita tunggu sampai 300 ya. Iya. Oke, boleh. next. Nah, ini teman-teman harus fokus ya ke sini. Lihat, ada data yang sangat konkret. Kalau misalkan WhatsApp itu ternyata adalah aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan nomor 2 di Indonesia. Bayangin teman-teman, nomor 2 se-Indonesia gitu. Berarti otomatis banyak juga gitu yang menggunakan WhatsApp. Jadi kenapa enggak? Kenapa enggak bisa kalau misalkan kita gunain WhatsApp sebagai sarana kita jualan, sebagai sarana kita kenal sama customer. Toh buktinya WhatsApp udah nomor 2 kok yang paling banyak digunakan gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka insecure ya, Ma'ai Ratna, misalkan Ma'ai Ratna nih suka insecure, aduh nggak ada orderan di WhatsApp gitu kan. Tenang Mak, WhatsApp itu aplikasi nomor 2 yang paling banyak digunakan, pasti bisa, asalkan cara kelola kitanya yang benar gitu, cara memanfaatkannya yang benar gitu, Ma'ai Ratna. Januari 22. Ini masih Januari 21 ya, tapi ini tetap sama kok, Mak. WhatsApp tetap di nomor 2. Kalau di dunia nomor 1. Oh iya, oke. Terima kasih, Mak Indah infonya. Nah, jadi stop insecure ya, pasti kita bisa banyak orderan di WhatsApp gitu. Nah, ini tadi sempat ada yang bahas nih, Kak, apa bedanya WA pribadi dan WA bisnis? Pas banget di slide selanjutnya, kita akan bahas tentang sebenarnya lebih unggul yang mana sih, WhatsApp Messenger atau WhatsApp bisnis? Sekarang absen dulu, lebih banyak pakai yang WhatsApp Messenger atau WhatsApp bisnis? WhatsApp Messenger itu WhatsApp yang biasa ya, Ma, yang buat chat pesan gitu. Messenger, oke. Waduh, pakai dua-duanya Kak, hehe, oke, wow. WhatsApp bisnis, oke. Siap. Semuanya Kak, masih WA biasa, oke. Sip. Ternyata masih ada beberapa yang menggunakan WhatsApp biasa atau WhatsApp Messenger juga. Sebenarnya itu it's okay banget, nah. WhatsApp biasa juga tetap bisa digunakan untuk jualan, untuk berbisnis gitu. Nggak jadi masalah. Cuman kita ada perbedaannya aja gitu. Nah, nanti kita di next akan bahas ya perbedaannya apa. WA biasa. Saya bingung WA biasa sama WA bisnis, Kak. Bingung apanya nih, Mak Junis Trismiana? Bingung di bagian apanya nih? Mak Airatna terlihat sangat serius, bagus ya, Mai.
Keren banget nih on cam. Enakan sih bisnis lebih profesional aja, betul. Bingung fungsinya ada bedanya nggak? Oke, kita bahas ya sekarang di next slide. Nah, ini dia fitur dalam WhatsApp Messenger. Sebenarnya kalau misalkan story WhatsApp atau yang status itu ya, Mak, mungkin di WhatsApp Business juga kita bisa bikin, tapi lebih efektif di WhatsApp Messenger. Yang kedua ada grup chat. Kalau grup chat ini menurut aku lebih enak kalau pakai di WhatsApp Messenger, karena dia lebih bebas gitu. Nih contohnya kemarin, aku tuh share link buat join grup gitu. Ternyata kalau misalkan kita pakai WhatsApp bisnis itu nggak bisa join grup pakai link gitu, mah pakai bentuk CTA link gitu. Harus WhatsApp biasa, harus WhatsApp Messenger. Nah mungkin itu salah satu kekurangannya WhatsApp bisnis gitu ya, nggak bisa akses link dan lain-lain gitu, kesulitan lah gitu. Yang ketiga broadcast. Nah ini bakal kita bahas juga tentang broadcast. Ini siapa tim yang suka broadcast? Yang sering kena blok sama customer gara-gara nge-broadcast. Nah nanti kita bahas gimana sih caranya supaya nggak kena blok sama customer kalau kita nge-broadcast. Oke, nah kalau fitur dalam WhatsApp Business itu ada namanya akun pengguna, tidak seperti WhatsApp biasa. Kalau misalkan nama penggunanya tuh harus rinci gitu ya, Ma. Misalkan nih, Ma siapa ya? Ma Oci deh, Ma Oci punya bisnis gamis misalkan. Nah, Ma Oci itu namanya Oci jualan gamis. Itu nggak bisa. Itu akan tidak disetujui oleh pihak WhatsApp-nya. Jadi misalkan harus kayak gini. Gamis Oci Bandung bahan apa, misalkan selengkap itu. Jadi nggak bisa simpel kayak Oci jualan gamis atau Oci gamis Bandung, nggak bisa, harus detail gitu. Lebih sering kena banned, Kak. Oke. Nah, yang kedua, profile atau harus ada kategori bisnis, harus ada foto, harus ada situs web, harus ada email, dan deskripsi. Nih, kalau misalkan teman-teman ngosongin deskripsinya, itu nggak akan bisa, nggak akan di-ACC sama WhatsApp-nya. Yang ketiga, ada pesan otomatis. Nah, ini kesukaannya para pebisnis online ya. Jadi, kalau misalkan emak-emak tuh kan bangun tidur misalkan mager nih, harus siapin dulu sarapan buat suami dan lain-lain, tapi chat masih banyak nih yang belum kebalas. Nah, kita manfaatin manfaatin WhatsApp bisnis untuk pesan otomatisnya gitu. Jadi kita bisa gunakan pesan otomatisnya buat balas-balasin tuh chat-chat yang masuk, karena akunya mau iniin dulu suami gitu kan. Nah, mungkin di sini pesan otomatis ini sangat bermanfaat di bagian itunya, Asima. Nah, yang keempat, itu katalog produk atau etalase. Ini aku kecepatan nggak ya ngomongnya? Kalau misalkan kecepatan boleh bilang aja, Ma, nanti aku pelanin gitu nadanya kecepatan bicaranya. Oke, Mbak Kiki, siap. Makasih, Mbak Kiki. Nah, yang keempat ada katalog produk atau etalase. Nih, kalau misalkan teman-teman udah pakai WhatsApp Business, pasti pernah bikin katalog kan? Kayak katalog foto, misalkan etalase foto produknya biar lucu-lucu gitu. Nah, pasti ada. Nah, ini nih yang masih pakai WhatsApp biasa dan masih nggak tahu tampilan WhatsApp bisnis itu kayak gimana. Tampilan WhatsApp bisnis itu seperti ini, Mak. Wait. Nah, seperti ini. Jadi nih, kayak nih Mas Suci Anissa nih, aku ambil contoh dari salah satu member grup. Dia ini sangat detail, kayak ada katalognya. Nih, ini katalognya ya, foto-fotonya. Ini kursor aku ada kan, Thais? Kalau aku ngarahin, muncul ya? Muncul, Teh Citra. Nah, ini kayak ada katalog. Foto-foto, kenapa harus ada? Supaya waktu customer chat kita, dia nggak harus, ini produknya yang mana sih? Customer kan suka agak gitu kan, rempong, Mak, gitu kan, suka ini yang mana sih foto produknya ya, ini harus yang warna mana. Nah, ini kita harus ada katalog kayak gini kalau misalnya di WhatsApp Business. Nah, contoh lainnya nih deskripsinya, terus bisa nyantumin nama Instagramnya, bisa nyantumin kapan bukanya nih, mau buka 24 jam atau buka cuma 12 jam, bisa di sini. Biar customer tuh nggak harus tanya-tanya lagi gitu, Mak. Ini bukanya kapan sih, di mana gitu, nggak usah perlu tanya-tanya lagi gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak, teman-teman? Boleh deh, aku mau buka sesi pertanyaannya
ngacak aja gitu ya, nggak harus di terakhir, bisa pas lagi kayak gini juga. Cara jualan di WhatsApp, oke. Next dulu ya. Sebentar. Nah, sekarang kita absen dulu. Siapa tim yang paling sering broadcast? Paling sering banget broadcast. Apakah perlu membedakan WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnis? Sangat sangat harus dibedakan, Mak Yanti Bogor. Karena kalau misalkan pribadi itu untuk keluarga, untuk suami tercinta gitu ya, untuk sahabat rumpinya Mak Yanti gitu kan. Kalau pribadi, ya kalau misalkan bisnis kita fokuskan untuk customer aja, buat customer baru atau customer yang sering repeat order gitu lebih enak. Kalau dibedain. Oke, Kak, kalau reseller Palu Gada, wait. Sebentar ya, teman-teman. Aku bacakan satu persatu. Tadi mana ya yang tentang Palu Gada? Oke, nanti aku tampung dulu ya, teman-teman. Kita ke sini dulu, ke tentang broadcast. Mungkin dari teman-teman udah ada yang sering broadcast di WhatsApp dan kena blok sama pihak WhatsApp-nya. Siapa yang pernah? Ayo. Yang kena blok, kena ban, gitu. Kalau misalkan bahasa lainnya. Aku Kak kena ban. Oke. Mak Rosa nge-BC-nya jam berapa Mak Rosa bisa kena ban? Jam 12 malam ya Mak Rosa ya? Oke. Saya Kak jam 8 malam. Oke. Gak pernah Mak Sri. Oke. Tiap detik Kak. Seratusan. Wah, sehari. Wow. Oke. Jadi, fitur broadcast itu memang ada di WhatsApp, tapi sangat rentan untuk kena blok. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab kena blok? Yang pertama itu copywriting-nya, teman-teman. Nih, pihak WhatsApp itu memfilter mana copywriting yang terlalu menjual, mana copywriting yang ada bahasa aneh-anehnya gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin pakai bahasa yang aneh-aneh ya. Paling kita pakai bahasanya yang terlalu menjual gitu loh. Nah, itu kadang dilihat sama pihak WhatsApp karena pihak WhatsApp sadar kalau wah ini ngeganggu penggunanya aku nih, misalnya kata WhatsApp ini ngeganggu penggunanya WhatsApp, jadi mereka blok kita gitu. Yang kedua, broadcast menggunakan fitur BC langsung dari WhatsApp itu memang rentan kena blok. Jadi usahakan menggunakan tools yang berbeda atau misalkan pakai tools yang di luar dari WhatsApp-nya, bukan fitur broadcast dari WhatsApp-nya langsung gitu loh, Mak. Jadi pakai tools yang lain yang untuk broadcast gitu. Kalau aku ada rekomendasi namanya Wawa CRM sih, nanti aku kenalin ya, Mak ya. Jadi aman banget, gak akan kena BC, mau berapa kali pun kita nge-BC, gak akan kena blok maksudnya. Nah, kena blok itu ada dua, ada yang diblok sama pihak WhatsApp-nya atau diblok sama pihak customer-nya. Nah, mungkin dari Mak kebanyakan seringnya diblok sama pihak WhatsApp-nya. Karena mungkin nge-BC-nya terlalu malam atau nge-BC-nya pakai copywriting yang terlalu menjual, itu juga perlu diperhatikan. Nanti aku kasih beberapa contoh copywriting yang nggak terlalu menjual gitu ya, Mak ya. Nah, terus ada yang dari pihak customer nih, yang WhatsApp-nya sebenarnya nggak apa-apa, WhatsApp-nya it's okay mau nge-BC, tapi customer-nya yang risih gitu ya, di-BC terus nih orang kenapa jualan terus gitu kan. Nah, kalau misalkan dari customer-nya, kita harus lihat dari jam postingnya juga, jam share-nya juga, karena nggak akan mungkin dong Mak nge-BC customer jam 12 malam pas mereka lagi tidur, Mak nge-BC, ya jelas customer-nya auto ngeblok gitu kan. Ini apaan orang jam 12 nge-broadcast. Mungkin ada yang pernah nih nge-broadcast jam 12. Nah, itu harus diperhatikan. Jam share, timing yang pas, perlu di schedulein lah, Mak ya. Pokoknya harus ada jadwal BC yang khususnya. Misalkan di 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tadi aku dengar ada yang setiap hari, itu agak kaget ya, Mak ya. Kalau misalkan setiap hari kayak gitu, nggak kena blok, keren, berarti copywriting-nya keren. Nah, kalau misalkan dari pihak customer, selain karena jam postingnya juga, itu karena Mak tidak membedakan antara customer hot dan customer cold. Nah, apa sih Teh Citra customer cold dan customer hot itu? Jadi, gini Mak, alur BC itu
ada yang bisa nerima di BC, ada yang nggak bisa nerima di BC. Gini, Mak punya customer itu ada 2 jenis. Sebenarnya ada 3 jenis sih. Kita fokusnya di 2 jenis dulu aja ya, kayak di hot sama di cold. Orang-orang yang hot ini adalah customer Mak yang emang udah tahu Mak itu jualan, yang udah tahu Mak itu sering share produk, yang udah tahu sering repeat order di Mak gitu kan. Tapi kalau misalnya yang cold, ini yang baru tahu, yang baru saling save lah intinya, yang baru saling save di WhatsApp, yang baru saling kenalan di WhatsApp. Nah, kita harus bedain antara 2 customer ini, hot sama cold. Nggak semua yang cold bisa di BC. Bayangin ya, baru kenal nih, aku sama Mbak Yanti baru kenal nih, baru, halo Mbak Yanti, salam kenal gitu kan, baru saling save-savean. Tapi besoknya langsung kena BC. Nah, itu salah. Bukan salah sih, itu kurang tepat gitu ya. Karena lah kok baru kenal ini apa sih langsung BC gitu kan, Mayanti bakal sama juga kan responnya kayak risih gak gitu kan, lebih ke risih. Jadi itulah yang menyebabkan customer ngeblok kita. Jadi harus bedakan dulu. Yuk bikin dulu database-nya nih, mana aja customer yang bisa di BC, yang hot, yang udah tahu nih, udah sering repeat order, yang udah sering belanja di kita, sama customer yang baru save nomor kita, yang baru saling sapa atau mas kan baru kenal dari grup doang gitu. Itu harus perlu dibedakan banget gitu, Mak. Karena itu rugi banget deh pokoknya kalau misalkan di blok sama customer, kita susah-susah dapetin nomornya, tiba-tiba di blok, itu kan nauzubillah min dzalik banget gitu ya. Bisa sih BC itu broadcast. Ya, betul, BC itu broadcast. Nah, jadi sepakat ya untuk bedakan dulu nih customer-nya antara yang hot sama yang cold. Ngomong-ngomong, teman-teman udah ada data kayak customer yang sering beli ini, customer yang baru tahu produk kita ini, udah bikin belum atau pernah bikin nggak? Karena hal itu penting banget. Sudah bikin, Kak? Wah, Natiwi keren. Belum, enggak. Nah, itu sangat penting banget. Di sini, di bagian ini, di saat teman-teman membalas pesan, di saat teman-teman memfollow up, di saat teman-teman nge-broadcast, statusnya customer ini penting banget. Antara hot atau cold. Dia hot yang bisa dijualin atau enggak nih, atau yang cuman silaturahmi biasa dulu gitu. Gimana caranya buat satu HP untuk 2 WA? Nomornya yang beda, Mak. Pakai 2 nomor, mainin. Oke, jadi paham ya. Di sini kita samain dulu persepsinya. Kalau misalkan nggak semua customer sama. Customer itu ada yang bisa di-BC-in, yang udah repeat order, ada yang cold, yang emang benar-benar nggak bisa gitu. Kita harus treatment dulu, kita harus sapa dulu, kita harus lewat story dulu ya, story WhatsApp gitu kan, dikenalin produk kita apa. Nanti dia yang kepo duluan, dia nanti yang nge-replay duluan. Mak Yanti jualan apa nih? Nge-replay duluan. Nah, itu cara nge-treatment customer yang cold gitu. Nah, ini nih, copywriting broadcast. Contoh copywriting broadcast. Mungkin teman-teman bisa foto atau tulis atau gimana, boleh. Maka betul Teh Citra. Oke, aduh, Mak, sorry ya, aku keringetan gini nih. Aduh. Nah, contoh copywriting broadcast. Aku mau bacain ya. Nah, ini dia mau kena paling laris pekan ini. Desainnya simple, nggak norak, dipakainya pasti adem banget. Cutting mukanya, pas gak bikin pusing. Serunya lagi masih diskon 30% dong ladies. Yuk milikin sekarang selagi stok masih ada. Model lain masih banyak loh. Balas chat ini mau katalog, ntar aku kirimin gitu. Nah, menurut teman-teman copywriting ini untuk yang hot atau untuk yang cold? Yang bener ya bener, nggak dikasih apa-apa. Yang bener ya bener aja. Hot, cold, oke. Masih ada yang jawab cold ya ternyata ya. Hot, cold, oke. Seru banget nih. TIS ya rame banget nih. Hot, oke. Mayanti udah jawab belum ya, Mayanti? Meiril juga on cam nih. Hot, oke. Betul. Kalau misalkan copywriting yang seperti ini, itu cocoknya untuk yang udah hot. Gitu. Udah hot, kayak di sini aja di kata-kata kalimat pertamanya, nah ini dia mau kena. Berarti kan udah jelas ya orang-orang yang tahu kalau kita jualan mau kena gitu. Nah, gak akan mungkin ke yang baru kenal tiba-tiba nah ini dia mau kena. Ini kapan kenalnya tiba-tiba nawarin mau kena gitu kan. Nah, ini emang cocoknya untuk yang udah cold, yang udah hot gitu.
yang udah hot, yang udah tahu kita, yang udah sering repeat order. Nah, kita langsung bisa cantumin masih ada diskon nih 30%. Itu bisa banget karena mereka udah tahu. Oh, malah suka ya kalau misalnya diinfoin diskon orang-orang yang hot itu. Jadi nggak akan risih karena mereka wah ternyata ada diskon nih gitu. Nah, bisa nih difoto atau nanti aku share boleh. Tadi ada yang minta materinya ya, boleh. Nanti aku share ke Thais bisa share ke grup. Oke. Bisa dipoto dulu atau di copy paste udah di SS. Oke. Untuk produk kuliner gimana Kak? Berani bayar berapa nih Mak? Aku buatin copywritingnya berani bayar berapa nih Mak? Nggak bercanda Mak. Nah, story WhatsApp tadi ya, yang paling ditunggu-tunggu. Tadi ada yang mention terus, Kak Citra, story WhatsApp. Nah, ini dia story WhatsApp. 50% customer SBO mengetahui produk terbaru SBO dari WhatsApp. Kok bisa ya? Coba. Kok bisa dari WhatsApp gitu kan? Padahal WhatsApp itu ecek-ecek gitu ya, Mak. Tinggal bikin story, terus ada yang lihat, nggak ada ngaruhnya. Mungkin itu pemikiran orang-orang yang emang nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita yang udah tahu strateginya, story WhatsApp itu adalah hal yang sangat membahagiakan gitu ya. Apalagi kalau kontak-kontak kitanya udah orang-orang hot semua, udah customer hot semua gitu. Kayak ya Allah seneng banget gitu kan, nggak usah jualan di platform-platform lain. Kalau misalkan di WhatsApp udah kontak-kontaknya hot semua, tinggal di WhatsApp aja sambil tiduran gitu kan, update status. Itu worth it banget kalau menurut aku. Nah, kalau misalkan aku menyarankan kepada teman-teman semua untuk story WhatsApp, terutama untuk kita yang all shop gitu ya, ada yang namanya interaksi, awareness, dan closing. Ada yang tahu sebelumnya apa interaksi, awareness, closing itu gimana? Atau apa gitu? Ada yang tahu nggak interaksi, awareness, closing itu konten berbentuk apa? Nggak tahu, oke. Nggak tahu, aku mau rangkum dulu deh pertanyaan-pertanyaannya nanti. PDKT, oke, interaksi kayak jalin komunikasi sama konsumen. Oke, jadi story WhatsApp interaksi awareness closing itu adalah konten WhatsApp yang di dalamnya itu memancing mereka nge-replay story kita, Mak. Atau membalas story WhatsApp kita. Kayak misalnya interaksi nih, contohnya nih ya, Mak ya, aku contohin satu konten interaksi. Pagi ini suami berangkat kerja, dibawain mie goreng nih. Kalau kalian bawain suami apa? Nah, itu adalah salah satu konten interaksi yang memancing teman-teman di WhatsApp untuk nge-replay, untuk membalas. Kayak, kalau suami aku sih udah Mak, kalau suami aku sih ayam gitu kan. Jadi sebuah konten yang mengandung konten pertanyaan, terus nanti mereka replay. Dan setelah replay itu kan ada basa-basinya. Nah, kita bisa tuh kenalin produknya kita gitu kan. Ya sedikit ngambil curi-curi kesempatan lah gitu. Tapi selain itu juga supaya memperpanjang tali silaturahmi kita sama customer gitu. Nah, kalau untuk konten awareness itu adalah konten yang kita mengenalkan kalau kita tuh punya bisnis, kita tuh ngasih tahu nih kalau misalnya kita tuh punya bisnis, tapi kita nggak jualan. Contohnya, konten testimoni. Nah, konten foto screenshotan transferan bank. Nah, itu kan kayak misalkan transferan bank nih, Mayanti baru dapat transferan dari customer. Terus di story WhatsApp-in nih, mau sombong ke kontak WhatsApp-nya. Alhamdulillah hari ini dapat orderan dari Mak Suci misalkan. Jazakillah Mak Suci gitu kan, ditunggu repeat ordernya. Itu kan memancing ya. Tanpa kita jualan, tapi orang-orang jadi kepo. Ini emang Mak Yanti jualan apa sih gitu kan? Coba kepoin, replay aja gitu kan. Terus kalau misalkan testimoni, alhamdulillah semenjak Mayanti pakai gamis dari ini lebih kelihatan langsing gitu kan. Itu kan konten-konten lucu tapi mengundang orang-orang untuk komen gitu. Nah, untuk closing, nah baru deh di sini kita jualan gitu. Kayak langsung gamis gini atau amankan slotnya Mak. Gamisnya cuman ada untuk 10 orang aja misalkan gitu. Jadi kalau closing emang konten yang jualan, tapi itu di akhir setelah mereka melihat story interaksi, awareness dan closingnya kita gitu. Jadi bagus tuh
Ide bagus ya Manada ya. Nah, boleh dipraktekin Manada. Karena menurut aku ini hal yang mudah, hal yang sangat basic, tapi kadang kita lupa. Tapi kita tuh terlalu pusing mikirin yang lebih besar gitu, padahal kita bisa pakai cara-cara yang sederhana kayak gini gitu. Siap praktek? Keren, Mak Vera. Boleh langsung praktek. Keren, Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan terlalu fokus ini gimana ya bisnis kok nggak gini nggak gitu, ini gimana ya, padahal ada cara-cara sederhana kayak gini yang bisa teman-teman praktekkan gitu ya. Siap, yuk semangat teman-teman ya, jangan patah semangat, jangan sering kayak aduh nggak laku-laku atau orderan sepi. Kita bisa manfaatkan hal-hal kecil kayak gini kok, dari WhatsApp juga sangat bisa gitu. Nah, kayak gini kan, kalau misalkan story WhatsApp tuh, coba aku geser dulu. Nih, nah untuk jam postingnya, ternyata story WhatsApp juga kalau kebanyakan nggak bagus, kalau terlalu sedikit nggak bagus juga. Nah, kalau misalkan SBO, ini biasanya di 6-8 story WhatsApp per hari, Mak. Nah, 6-8 story WhatsApp per hari. Boleh dicatat tuh ya, di screenshot atau dicatat boleh. Nah, jarak postingnya harus 1 jam sekali. Karena WhatsApp juga gini-gini ada algoritmanya, Mak. Gitu. Nggak bisa kita spam, nanti ngaruhnya bisa lemot. Atau kalau nggak lemot itu spam, masuknya ke spam gitu ya. WhatsApp juga bisa menganalisa kalau misalnya orang-orang yang spam itu kayak gimana gitu. Nah, jangan kayak jahitan ya, pusing bener, Mak Erna. Yang kedua berisi 2 interaksi, 2 awareness, 2 closing. Jadi tadi kan ada 8 ya, 2 interaksi, 2 awareness, 2 closing. Misalkan 2 laginya apa terserah Mak gitu, bebas gitu buat ngisi doang. Yang ketiga, boleh daily life atau ya kayak tadi kegiatan sehari-hari sama anak atau sama suami, atau kegiatan sehari-hari sama tim lagi packing gitu kan. Seru banget nih packing hari ini sama tim. Ditunggu ya orderannya gitu misalkan. Atau story bertema sesuai jadwal. Itu bisa Mak bikin di buku gitu ya, jadwal sederhana, story WhatsApp-ku, misalkan hari Senin tentang apa, hari Selasa tentang apa. Itu hal sederhana, tapi habit yang kayak gitu yang bisa mempengaruhi bisnis kita sebenarnya, Mak. Habit-habit yang sederhana dan mudah dipraktekkan gitu. Asal jangan mager ya, jangan malas gerak nih. Mama suka malas gerak kalau habis bisnis. Bukannya closing malah pusing katanya. Contoh status WA per hari, Kak. Oke. Nah, sebenarnya aku akan bahas tentang detailnya dari mulai copywriting-nya, dari mulai tentang broadcast yang bisa ngehasilin cash. Aku akan bahas tentang tadi ya banyak yang tanya tentang gimana sih caranya dapetin customer, gimana caranya dapetin nomor customer yang banyak gitu kan, gimana caranya supaya kita tuh dapet customer yang fresh gitu kan, yang baru-baru, enggak itu aja. Sebenarnya aku akan bahas di kelas online WhatsApp marketing nanti hari Rabu, Mak. Kalau misalkan Mak belum daftar, boleh daftar sekarang. Bareng aku juga, cuman lebih detail karena hari ini cuma 1 jam ya Thais ya. Aku dikasih waktunya susah deh. Cuma 1 jam, Mak, aku dikasih waktunya, enggak banyak-banyak. Jadi aku akan bahas di hari Rabu besok. Boleh teman-teman daftar lewat Thais juga mungkin nanti boleh ya, atau mungkin nanti ada info selanjutnya lah. Aku gak ngerti itu gimana Thais aja. Nah, aku cuma mau infokan kalau misalkan detailnya itu nanti aku akan kasih di tanggal 23 Februari. Biayanya berapa? I don't know, Mbak. Aku nggak tahu. Itu kepoin ke Thais aja. Aku hanya sebagai pematerinya aja gitu. Oke, nih. Nah, sekarang yuk sesi tanya jawab. Ini udah 1 jam belum ya? Belum ternyata. Belum 1 jam. Yuk sesi tanya jawab. Spill biayanya, Kak. Kemana daftarnya berapa? Nanti boleh ke Thais aja. Ternyata belum 1 jam nih. Ada yang mau bertanya atau gimana? Jualannya ada 3. Kuliner, fashion, jasa. Palu gada ya berarti ya, Maya? Sebentar. Aku scroll dulu. Aduh, susah. Jualannya ada 3, kuliner, fashion,
jasa cara membagi story WhatsApp-nya. Bagaimana ya Kak, sesuai semuanya di post bareng satu hari. Nah, itu tadi aku sempat mention tentang kita harus bikin jadwalnya. Misalkan mah di hari ini mau fokus tentang kulinernya dulu nih, biar customer nggak pusing mau beli yang mana dulu gitu ya. Bisa misalkan hari ini di kulinernya dulu, kita fokus aja tentang kuliner gitu kan. Nanti besoknya tentang fashionnya gitu. Jadi jangan terlalu campur dalam satu hari. Nanti customer-nya kebingungan. Ini sebenarnya orang yang mana gitu butuhnya. Ada yang nanya nih Teh Citra, katanya aplikasinya apa buat BC tadi katanya. Oh, kalau yang itu ya. Ya, Wawa CRM. Kalau itu Wawa CRM mah. Jadi Wawa CRM ini adalah tools yang nantinya emak-emak tetap pakai gunakan WhatsApp gitu. Cuman si tools ini nyangkut gitu, ikutan ada di WhatsApp-nya Mak. Dan bisa bantu mah broadcast, terus filter customer, kayak misalkan filter customer-nya tuh gini. Misalkan Mayanti chat aku. Mayanti itu customer baru. Nah, aku tuh nanti bisa tandain nih Mayanti Bogor customer baru. Terus nanti ada Mak Suci datang lagi. Orang yang sering repeat order nanti ditandain lagi di Wawa itu. Suci yang sering repeat order itu bisa kalau pakai Wawa gitu. Dan canggih ya Kak Citra. Gimana? Canggih ya. Iya. Kalau tim SBO udah pakai itu, Mak. Tim SBO udah pakai itu, udah lumayan ada 1 tahun lah. Dan itu sangat membantu banget. Karena kita sering becek ya, gitu. Wawa ini bisa digunakannya di WhatsApp lagi, di laptop. Tapi kita lagi mau nawar nih ke pihak Wawanya, semoga bisa dipakai di handphone juga, Mak. Cuma bisa dipakai di laptop gitu. Cara nambah kontak WA lewat mana ya. Nah, ini sebenarnya akan dibahas Rabu depan sebenarnya untuk cara nambah kontak WhatsApp. Tapi aku akan sedikit deh bocorin gitu ya. Gimana caranya dapetin kontak WhatsApp yang banyak. Yang pertama itu Mak manfaatkan sosial media yang lain. Kayak misalkan Mak punya Facebook kan, Facebook, Instagram, itu selalu cantumkan WhatsApp Mak di platform itu, di Facebook atau Instagram. Di sini ada yang udah tahu Bitly belum? Atau link CTA buat nge-direct orang-orang ke WhatsApp. Udah Kak? Udah tahu Bitly? Oke. Oh, tahu. Udah Kak. Nah, itu sebenarnya manfaatnya di situ juga. Kita bisa dapetin banyak nomor WhatsApp. Kalau misalkan semuanya itu ke direct WhatsApp, orang-orang ngechatnya nggak di DM, misalkan ya ini, nggak di DM, nggak di inbox, tapi pengen langsung ke WhatsApp ya bisa, langsung diarahin ke WhatsApp aja gitu. Pakai Bitly itu. Nanti tinggal saling save. Nah, kalau yang kedua biasanya pakai grup, Mak. Kalau misalkan aku memanfaatkan grup, maksimalkan semua member grup itu saling save sama kita. Kalau SBO pribadi ya, karena menurut aku dengan kita masuk grup dan kita save membernya, itu adalah database yang hot banget gitu, yang wah ini daging semua nih orang-orangnya gitu, yang bisa kita jadiin customer baru gitu. Kalau misalkan Mama di sini udah semuanya gabung grup gak? Maksudnya sering gabung grup gak gitu? Grup ada berapa di handphone? Apakah semua membernya udah saling save? Gitu. Itu isinya pedagang semua apa gimana? Itu tergantung grupnya, Mak. Kalau misalkan grupnya grup kelurahan, ya orang-orang kelurahan semua. Kalau misalkan itu tergantung grupnya, Mak. Kalau misalkan mah gabung grup reseller, ya otomatis reseller semua gitu. Kalau misalkan mah gabungnya grup pebisnis Indonesia, pasti apa sih? Orang-orang pebisnis semua gitu. Kalau misalnya Mak gabung grup komunitas bisnis muslimah, otomatis orang-orang yang punya bisnis semua. Di sini semuanya udah pada gabung grup komunitas bisnis muslimah belum ya? Udah ya Mayanti? Oke, mantul. Sudah. Kalau isinya penjual database sama kebanyakan Masya. Oke, seru banget nih copywriting nawarin saling save tanpa sungkan gimana Kak? Nah ini Teis ini serunya, semua pertanyaannya itu yang akan aku bahas di hari Rabu gitu, yang gak bisa cuma 1 jam gitu serunya. 3 jam ya Kak Citra nanti kelasnya. Kalau misalnya di hari Rabu itu nanti 3 jam. Jadi serunya itu uniknya ya. Di sini pertanyaan yang akan aku bahas di hari Rabu gitu sebenarnya. Kalau jualannya buket sama coklat karakter,
Semoga Rabu bisa gabung. Oh, boleh banget dong, Mak. Nanti infonya aku kirim ke grup ya, teman-teman. Iya. Kak, kalau jualannya buket sama coklat karakter, kan sama-sama buat gift. Buat story-nya gimana, Kak? Dibuat per hari. Nah, kalau misalkan satu jenis kayak gini, bisa dalam satu hari aja nggak apa-apa. Karena itu kan masih satu jenis ya, Mak. Satu, apa ya disebutnya? Satu bidang lah tentang gift gitu kan. Bisa kalau misalkan beda banget kayak fashion sama kuliner itu lebih baik dijadwal gitu. Boleh minta link grupnya Kak, link grup yang mana nih Mak Aulia? Link grup KBN atau link grup apa? Bocoran dikit, bocoran dikit yang mana ya? Bocoran dikit yang tadi itu apa ya pertanyaannya? Aku lupa lagi nih. Yang tadi itu tentang grup WhatsApp. Itu apa ya, Teis? Lupa lagi aku. Cara gabung untuk hari Rabu berbayarkah, Kak? Katanya. Nanti kepoin ke Teis ya, Mak ya. Minat banget buat yang hari Rabu. Boleh, ikutan Mahilni. Itu loh yang mau bahas besok Rabu, katanya. Yang mau dibahas hari Rabu itu cara banyakin kontak WhatsApp, cara broadcast, yang ngasilin cash, and then tentang story WhatsApp juga akan kita bahas lagi, dan tadi tentang filter customer juga ada, kayak kan tadi cuma hot sama cool, tapi nanti ada satu lagi nih yang akan kita bahas gitu. Satu HP bisa buat 2 aplikasi. Gimana? Aduh. Satu HP bisa buat 2 aplikasi. WA enggak, Kak? Maksudnya gitu, 2 aplikasi bisnis enggak. Kalau misalkan WA biasa dan bisnis itu bisa, tapi kalau misalkan dua-duanya bisnis, belum bisa, Mak. Kak, kan kalau WhatsApp pribadi kan kontaknya udah banyak, tapi kalau dijadikan WA bisnis, jadi nggak ada WA pribadi, betul. Mending pakai nomor baru atau nomor lama buat bisnisnya. Kalau menurut aku pakai WhatsApp bisnis itu nomor baru, Mak. Karena kalau misalnya kita pakai WhatsApp biasa, terus ganti ke WhatsApp bisnis itu tetap nggak akan keambil gitu. Nomor-nomornya tetap ada di WhatsApp biasa. Aplikasi apakah yang recommended buat bikin konten video? Konten video biasanya tim SBA itu pakai CapCut atau VN. Cloning bisa, Mak. Beda nomor baru. Spill dong link yang bisa langsung ke WA. Itu Bitly, Mak, namanya. Nanti aku share juga Teis tutorialnya ya. Nanti Teis boleh share di grup. Iya. And ribet Kak Citra. Oh iya, masa sih Mbak Kiki? Gak ribet kok. Sama aja kayak CapCut ngeditnya. Mbak Kiki udah coba CapCut belum? Kak, cara membuat jadwal story-nya gimana? Atau ada aplikasinya buat bikin jadwalnya? Kalau untuk sampai hari ini, aku masih manual aja kok, Mak, di Google Sheet. Kayak, hari ini Citra mau posting ini di WhatsApp-nya admin SBO. Itu yang, kalau ada yang bikin story WhatsApp, itu aku Mak yang bikinnya gitu ya. Kalau misalkan Mak kontak sama adminnya SBO. Hari ini mau bikin tentang ini, hari ini tentang bikin ini, itu ada. Masih manual sih, nggak ada aplikasi khususnya. CapCare. CapCare sama apakah tadi? CapCut, Mak, bukan CapCare. Nah, CapCut itu bener no, kata Mak Erna. Mak Novita, CapCut ya, Mak Novita ya. Cara penggunaan Bitly dong, Kak, masih belum paham nih. Cara penggunaan Bitly itu sebenarnya untuk ngedirect ke WhatsApp kita kan ya, Mak ya? Maksudnya ini nggak bisa bikinnya atau gimana nih, Mak Fitri? Dengan senang hati, maksimal posting di WhatsApp satu hari berapa kali ya? 8. Tadi aku udah sempat bahas juga ya, di 8 story WhatsApp gitu. Wah, seru banget nih pokoknya. Nanti terusin di grup, ada diskusi nggak ya, Teh Iis? Enggak ya? Kalau ada yang mau bertanya boleh, nanti dijawab. Siap-siap. Cara buat Bitly-nya gimana? Nanti berarti aku akan share tutorial cara bikin Bitly juga ya di grupnya gitu. Nah, mungkin dari aku segitu aja ya teman-teman. Nanti hari Rabu kita akan ketemu lagi. Mungkin untuk teman-teman yang daftar ke kelasnya, kita akan ketemuan lagi. Kita akan bahas tentang WhatsApp yang lebih seru lagi gitu. Rabu jam berapa? Rabu jam 9. Aku di jam 9 pagi, Mak.
Doain kita semua sehat-sehat ya Mak ya, Mara online shop, semoga kita sehat terus, virusnya semoga cepat hilang, semua orang sehat-sehat lagi pokoknya, kita bisa ke kantor lagi gitu kan. Aku ini di rumah nih Mak ya, semoga kita bisa ke kantor lagi, kerja, ketemu sama teman-teman lagi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk hari ini ya Allah, seru banget ya. Aku mau izin video dulu dong Teh Iis. Boleh Teh Citra. Sama emak-emaknya buat dokumentasi gitu kan. Sebentar. Ma, jangan dulu live ya. Aku mau dokumentasiin dulu. Yang mana? Ada yang dari tadi nanya nggak dijawab. Yang mana, Ma? Ayo tanya lagi ulang. Boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Oh. Mana ya pertanyaannya? Yang tadi yang P itu nanya apa ya? Oke. Galeri Screen dulu ya kali. Oke, Teh Iis boleh deh sama Teh Iis dulu untuk penutupannya. Oke, makasih banyak Teh Citra, ilmunya daging banget ya. Makasih banyak, semoga menjadi ilmu jariah untuk Kak Citra ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir di webinar di kelasnya hari ini. Sehat selalu ya teman-teman, jaga kesehatannya. Oke, ada informasi nih. Buat nanti malam bakalan ada bonus kelas gratis buat teman-teman. Nanti untuk info lengkapnya bakalan di-share di grup teman-teman. Pasti penasaran kan kelasnya? Wow. Jam berapa tuh Teh Iis? Jam 19.30 WIB. Wah, bahas apa ya? Aku juga kepo nih, bahas apa ya? Belajar membesarkan bisnis dan manajemen waktu bareng Mak Muri. Oh, ada Mak Muri, ada yang tahu. Wih, Mak Emi sangat senang sepertinya. Ada yang langsung join udah tahu ya. Mak Muri? Ada yang udah tahu Mak Muri belum ya? Udah. Aku tahu dari dulu. Wah, ramai banget ya Kak Citra. Walaupun di penutupan, tapi masih tetap semangat nih. Wow, keren banget. Pokoknya malam teman-teman luangin ya waktunya buat ikut webinar bareng Mak Muri nih. Kapan lagi bakalan ada kelas gratis belajar tentang manajemen waktu. Nanti info lengkapnya Kais share di grup ya. Nah. Ya. Dadah teman-teman, terima kasih banyak. Ya Allah, Masya Allah. Sangat seneng banget deh aku. Oke, makasih banyak buat teman-teman ya. Sekali lagi. Sampai ketemu di webinar nanti yang hari kelima ya, hari terakhir di hari Senin teman-teman. Soalnya di weekend kita, di Sabtu Minggu kita libur gitu. Sampai bertemu di hari Senin, kita bakal bahas tentang desain. Jadi stay terus di grupnya ya, jangan sampai keluar. Oke. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.